Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan mengkaji kitab Qawaid Muhimmah fil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Kaidah penting atau kaidah-kaidah penting berkaitan tentang amar ma'ruf nahi munkar ala dawil kitab wa sunnah, sesuai petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, risalah ini ditulis oleh Syekh Dr. Hamud bin Ahmad Ar-Ruhaili hafizahullah. Ya. Taib. Kitab ini menjelaskan ada 7 kaidah atau 7 rambu-rambu dalam berdakwah atau beramar ma'ruf nahi munkar. Nah, para ikhwan dan akhwat sekalian, amar ma'ruf nahi munkar ini bagian dari pembahasan prinsip atau pembahasan tentang dasar manhaj salaf. Jadi pembahasan tentang manhaj. Para ulama membahas bagaimana sikap seorang ahli sunnah, sikap seorang salafi di dalam beramar ma'ruf nahi munkar. Ya, karena antum tahu ada sekelompok orang yang melakukan amar ma'ruf tapi dengan cara yang munkar. Beramar ma'ruf nahi munkar namun dengan cara yang munkar. Sehingga yang munculnya kerusakan, yang muncul bahkan menimbulkan fitnah. Ya. Seperti contoh menghancurkan tempat-tempat maksiat misalnya, itu bukan kapasitasnya menghancurkan tempat-tempat maksiat. Dan terkadang yang diingkari itu adalah terkadang bukan kemungkaran. Seperti ada kelompok yang membubarkan pengajian. Menurut mereka ini pengingkaran terhadap kemungkaran. Pengajian dibubarkan. Padahal yang dia ingkar itu adalah kebenaran yang harusnya didukung, disokong. Nah, ini diantara poin penting kenapa kita mengkaji ini, para ikhwan. Sebelum membahas tentang kaidah-kaidahnya, kita bahas tentang keutamaan amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, bahwa amar ma'ruf nahi munkar merupakan aslun azim min usulil Islam. Amar ma'ruf nahi munkar merupakan dasar pokok, pondasi yang sangat agung di dalam dasar-dasar Islam. Sampai para ulama mengatakan kalau rukun Islam itu ada 6, maka yang ke-6, seandainya rukun Islam ada berapa? Ada 6, maka yang ke-6 amar ma'ruf nahi munkar. Ini merupakan hal yang sangat urgen. Makanya umat Islam ini, umat Nabi Muhammad dimuliakan dengan sebab amar ma'ruf nahi munkarnya. Ya, dan tidak akan tegak kebaikan, ya. Tidak akan tegak ketakwaan, kebaikan, kesalihan kalau tidak didasari dengan amar nahi munkar. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, surah Ali Imran. Ya. Ayat yang ke-110. Kalian, kata Allah, sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi manusia. Apa karakter umat terbaik, umat yang istimewa ini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya. Nah, maka banyak sekali dalam Quran tentang pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Contoh antum lihat di surah At-Taubah ayat 71. Juga Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman, di antaranya mereka adalah apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimunas shalah wa yutunaz zakah. Ya, Allah sebutkan di antara karakter orang-orang beriman amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Keutamaan yang kedua, amar ma'ruf nahi munkar merupakan asbab an-nasr. Wa huwa min asbabin nasr, sebab mendapatkan pertolongan Allah alal a'da, dari musuh-musuh Islam. Jadi umat Islam tidak akan ditolong oleh Allah kalau mengabaikan amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini ada dalilnya, semua ini ada dalilnya, ada dasarnya. Ya. Dan sebab
selain pertolongan Allah atas musuh-musuh Islam juga at-tamkin fil ard, dikokohkan agama seorang muslim, kaum muslimin di muka bumi, dikukuhkan oleh Allah di muka bumi dengan sebab al-ma'ruf nahi munkar. Dalilnya ikhwan, surah Al-Hajj ayat 40 sampai 41. Ya. Ayat yang 40 Allah berfirman, wala yansurannallah, dan sungguh Allah pasti menolong orang. Siapa? Man yansuruhu, yang menolong agama Allah. Maksud menolong agama Allah dengan cara apa, ikhwan? Dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, itu menolong agama Allah. Dan ayat semacam ini banyak, seperti in tansurullah yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Kalau kalian menolong Allah, yang menolong agama Allah dengan berdakwah amar ma'ruf nahi munkar, maka Allah akan menolong kalian dan akan mengokohkan langkah atau pijakan kalian. Di ayat 41-nya demikian, alladzina immakannahum fil ardi, dan kata Allah yaitu siapa mereka yang akan ditolong oleh Allah, yang menolong agama Allah, yang mereka yang kami teguhkan kedudukannya di muka bumi, ya, yaitu aqamus shalah wa atuz zakah, yang mendirikan salat, melakukan zakat, lalu wa amaru bil ma'ruf, yang memerintahkan yang ma'ruf, wa nahau 'anil munkar, walillahi aqibatul umur. Ya. Jadi atau Al-Hajj ayat berapa tadi? 40 41. Yang ketiga di antara keutamaan amar ma'ruf nahi munkar, perhatikan ikhwan, wa fihi al-amnu minal halak. Al-amnu minal halak, yakni diberikan keamanan dari kebinasaan. Ya. Wal muhafadzah, dijaga, ya. Ala salahil mujtama'at, dijaga oleh Allah, yakni kebaikan suatu komunitas masyarakat menjadi saleh dengan sebab tegaknya amar ma'ruf nahi munkar. Maka masyarakat yang rusak, negeri yang rusak karena amar ma'ruf sudah tidak ditegakkan. Ya. Bahkan dijegal, enggak boleh amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Ngomong salah sedikit, kuburan tai kacong, itu langsung dijegal, enggak boleh lagi. Enggak boleh dakwah. Itu amar ma'ruf nahi munkar, itu kemungkaran, harus ditegakkan. Tapi dijegal, enggak boleh. Nah, Nabi mengibaratkan di poin ini ibarat orang yang ada di atas kapal. Kalau satu orang membolongi kapal, maka yang tenggelam siapa? Seluruhnya. Ini menunjukkan kalau tidak amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan di sebuah negeri, di sebuah bangsa, di sebuah kaum, maka yang binasa bukan hanya pelaku maksiat, tapi seluruh negeri, seluruh penduduk negeri. Berikutnya yang keberapa? 4. Wa fihi daf'ul adzabi 'anil ibad. Ya. Tercegahnya siksa azab dari seorang hamba jika amar ma'ruf nahi munkar ditegakkan. Dan itu di dalam surah Al-Maidah ayat 78 79 dasarnya. Yaitu tentang Bani Israel dilaknat, ya, melalui lisan Nabi Daud, ya, dan juga Nabi Isa bin Maryam dengan sebab apa? Kanu la yatanahawna an munkar fa'aluh, karena mereka tidak mencegah kemungkaran, bahkan melakukan kemungkaran. Berarti sebab laknat, sebab azab dengan sebab tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Berarti menegakkannya adalah daf'ul azab, menolak azab dari Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang keberapa? Taib. Wa fihi at-taufiq lid-du'a wal istijabah. Jadi amar ma'ruf nahi munkar sebab diijabahnya doa. Sebab seseorang diberi taufik oleh Allah. Karena di dalam hadis Hudzaifah bin Al-Yaman Nabi bersumpah. Ya. Kata Nabi, demi Allah waladzi nafsu Muhammadin biyadihi, demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, la ta'murunna bil ma'ruf, hendaklah kalian beramar ma'ruflah, kata Rasulullah. Demikian pula hendaklah kalian wa tanhauna 'anil munkar, bernahi munkarlah, perintahkan yang baik, cegah yang munkar. Kata Nabi, aula yushikanna Allah an yab'asa 'alaikum iqaban,
Karena dikhawatirkan kalau kalian tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar, dikhawatirkan engkau akan didatangkan oleh Allah siksa atau adab, summa tad'unah, lalu kalian berdoa kepada Allah, namun fala yustajabu lakum, namun Allah tidak mengijabah doa kalian. Dengan sebab tadi apa? Meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Ya. Baik. Dan juga menggugurkan dosa. Amar ma'ruf nahi munkar menggugurkan dosa-dosa dan kesalahan. Baik. Mana dasarnya? Semua kebaikan jemaah, salat, puasa, zakat, ya, menuntut ilmu, semua kebaikan-kebaikan amar ma'ruf nahi munkar itu adalah menggugurkan dosa-dosa seorang muslim. Maka secara umum demikian. Baik, sekarang kita kaji para jemaah sekalian, apa saja kaidah-kaidah yang 7 yang wallahu alam. Mungkin di pertemuan ini kita 1-2 kaidah saja, ya. 1-2 kaidah. Di antara kaidah yang pertama, kaidah dalam beramar ma'ruf nahi munkar, kaidah dalam berdakwah. Yang pertama, asy-syar'u huwal aslu. Asy-syar'u huwal aslu fi takriri al-amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Saya ulangi, asy-syar'u huwal aslu fi takriril amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Artinya amar ma'ruf nahi munkar itu dasarnya harus sesuai syariat. Ya. Jadi asy-syar'u huwal asl, pada dasarnya adalah sebagai rujukan di dalam amar ma'ruf nahi munkar adalah syariat. Artinya bukan sekehendak kita para jemaah. Jadi tolak ukur sesuatu itu munkar, sesuatu itu ma'ruf, itu bukan akal kita. Sesuatu disebut ma'ruf, tolak ukurnya atau sumbernya adalah menurut syariat. Ma'ruf menurut syariat itulah ma'ruf. Munkar menurut syariat itulah munkar. Karena banyak di antara kita tadi Anda sebutkan, ada orang yang amar nahi munkar namun dia tidak paham mana yang munkar, mana yang ma'ruf. Sehingga yang ma'ruf kadang dicegah yang ma'ruf, yang munkar bahkan diperintahkan. Seperti tadi, pengajian mengajarkan sunnah Nabi malah dicegah. Tapi kesyirikan, kebid'ahan malah diperintahkan, digembor-gemborkan. Ya. Itu karena dasarnya tidak sesuai dengan syariat di dalam penetapan munkar atau penetapan ma'ruf. Ya. Disebutkan di dalam definisi-definisi para ulama terkait apa itu al-munkar, apa itu al-ma'ruf. Nah, Al-Imam Ibnu Hajar, ya, menukil dalam kitab Fathul Bari, kata beliau, yutlaq ismul ma'ruf ala ma 'urifa bi adillati syar'i. Ya. Sesuatu disebut ma'ruf itu adalah sebagaimana yang dikenal dia sebagai hal yang ma'ruf berdasarkan dalil syariat. Ya. Anahu min a'malil bir, yaitu amalan-amalan kebaikan. Sawa'un jarat bihil 'adah am la. Baik amal kebaikan ini sesuai dengan kebiasaan adat istiadat atau tidak. Pokoknya kan ada kebaikan yang sesuai dengan adat, ada, enggak masalah. Seperti apa contohnya? Memuliakan tamu itu kan kebaikan yang ditetapkan syariat namun sesuai pula dengan adat bangsa Arab. Hatta adat Indonesia ini ada yang sesuai syariat jemaah. Nah, itu terus didukung. Maka keliru kalau Islam membenci adat atau Islam memusuhi kearifan lokal, katanya dalam tanda kutip, ya. Kearifan lokal yang mana dulu? Kalau kearifan lokal itu kesyirikan, ya jelas Islam membenci. Bukan hanya adat bangsa Indonesia atau bangsa, seluruh bangsa manusia apapun kalau bertentangan syariat, ya jelas. Seperti apa? Sedekah, apa istilah sedekah laut, sedekah bumi. Kalau sedekah fakir miskin baru itu sesuai syariat. Tapi kalau sedekah laut, sedekah bumi bertentangan dengan syariat. Jadi kata Imam Ibnu Hajar, yang namanya al-ma'ruf adalah apa yang ditetapkan oleh syariat, baik sesuai dengan adat istiadat ataupun tidak sesuai, enggak masalah. Yang penting tolak ukurnya bukan adat tapi syariat. Ya. Baik. Nah, kemudian kaidah yang kedua. Jadi kaidah yang pertama itu kesimpulannya penetapan sesuatu ma'ruf atau munkar adalah syariat. Yang kedua sekarang, al-ilmu. Nih, mulai kepada yang berdakwahnya, yang amar ma'ruf nahi munkarnya. Al-ilmu wal basirah
bihaqiqatil amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, yaitu berilmu di dalam beramar ma'ruf dan nahi munkar. Jelas ya, dan Syekh Utsaimin menyebutkan tentang masalah ilmu di dalam berdakwah. Sumber dalilnya satu di surah Yusuf itu cuma qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basirah, garis bawah ala basiratin. Ini dasarnya bahwa berdakwah beramar ma'ruf munkar harus dasari dengan ilmu. Ini dasarnya Al-Qur'an surah Yusuf ayat 108. Namun para ulama menjelaskan, Syekh Ibnu Utsaimin di antaranya, ya, berilmu ketika beramar ma'ruf munkar itu mencakup yakni basirah dalam ayat, ya. Basirah itu maknanya ilmu kan. Qul hadhihi sabili, katakan Muhammad inilah jalanku, adu ilallah, aku berdakwah menyeru kepada agama Allah ala basiratin, di atas basirah. Apa basirah tadi? Ilmu. Siapa yang dakwah? Ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikuti aku. Jadi kewajiban umat Islam adalah mengikuti jejak Rasul. Dan ini kekhususan umat ini cuma. Kalau umat sebelum kita, tugas kenabian hanya nabi saja. Tapi umat Islam tugas kenabian juga dibebankan kepada umatnya. Sebab dalam ayat ini ana wa man ittaba'ani, aku dan yang mengikuti aku, jadi umat Islam. Maka inilah kemuliaan umat Islam, bahwa wadhifatur rasul, tugas para rasul itu dibebankan kepada umat Islam. Kenapa umat dulu tidak? Karena kalau mati seorang nabi, Allah utus nabi yang lain. Tapi ketika Nabi Muhammad wafat, ada enggak nabi rasul yang lain? Tidak ada. Berarti beban dakwah apakah putus ya nih? Tidak. Umatnya yang melangsungkan dakwah. Maka disebut ahla ulama warasatul anbiya. Ya. Nah, basirah ini para jemaah dalam 3 hal. Basirah ilmu. Yang pertama, basirah fi ma yad'u ilaihi bi an yakuna bil ilmi asy-syar'i. Basirah pertama yakni ilmu atau mengetahui apa yang didakwahkan, yang dimaksud ini ilmu syar'i. Jadi seorang dai yang beramal ma'ruf, ilmu yang pertama itu ilmu apa yang didakwahkan. Apa yang didakwahkan jemaah? Tauhid, jadi materi apa yang didakwakan. Itu yang pertama. Yang kedua, basirah maknanya ilmu itu apa? Ai ala basirah min halatil mad'u. Ilmu terhadap kondisi keadaan orang yang diseru. Itu harus diketahui, diilmui. Oleh karenanya Nabi ketika mengatakan kepada Mu'adz bin Jabal ketika mengutus ke negeri Yaman, apa kata Nabi? Innaka sata'ti qauman min ahlil kitab. Apa faedahnya Nabi mengatakan ini? Agar Mu'adz tahu kondisi siapa yang diseru, mad'u. Demikian pula, dan antum juga seperti kalau ada ustadz yang baru datang ceramah di sini, enggak masalah antum sampaikan, Ustaz, latar belakang jamaah kita begini-begini. Ya, masih banyak yang awam belum ngaji, atau sebagian besar sudah ngaji. Ya, jadi Ustaz nanti bisa mempertimbangkan materi yang tepat, penyampaian yang pas. Oh, yang banyak hizbi Ustaz di sini, orang-orang hizbiyun banyak. Ya, yang tukang-tukang demo banyak. Oh ya, oh yang banyak tabligiyun banyak. Sampaikan seperti itu. Oh yang banyak kuburiyun Ustaz, jamaahnya banyak kuburiyun. Paham berarti, oh khalas. Jangan antum diam, nanti ustaznya materi tidak cocok. Anak kemarin ngisi di mana, di Pamekasan. Kok masjid, tak kira masjid yani ikhwah-ikhwahnya masjid sunnah itu ya. Artinya dikira jamaahnya sudah paham semua, dan dia tidak bilang panitia. Anak tanya sudah ngaji belum? Sudah. Ternyata enggak. Yang anak bahas tentang manhaj, yakni berkaitan wasiat bagi para penuntut ilmu yang sudah mengenal dakwah salaf. Anak pembahasannya itu. Tak kira ikhwan sudah ngaji gitu. Ternyata awam. Jadi kurang nyambung gitu. Ya namanya ilmu tersampaikan, hanya saja kurang pas, karena materi yang Anda sampaikan adalah apa? Al-wasaya. Yani wasiat litaibina ila as-salafiyah.
wasiat-wasiat as-saniyah yang penting bagi orang yang baru mengenal dakwah salaf. Ini berarti kurang tepat disampaikan kepada orang awam yang belum mengenal dakwah. Karena ini wasiat khusus bagi yang sudah mengenal dakwah salaf. Nah, seperti itu contohnya. Ini kurang pas gitu. Kalau tahu begitu kan kita baca yang lain, kita sampaikan materi yang lain. Ya. Jadi ilmu itu adalah ilmu kondisi mad'u, sebagaimana Mu'ad dikabarkan Nabi tentang kondisi yang akan beliau datangi. Kaum siapa? Ahlul kitab. Berarti harus persiapkan ilmu karena dia ahlul kitab. Ya. Karena dia mengetahui dalil. Beda dengan orang kafir mungkin yang bukan ahlul kitab. Dia jahil, enggak ngerti dalil, enggak ngerti wahyu, Quran, sunnah, enggak paham. Berarti metode dakwah harus juga dicoba dengan metode lain, ya, penyampaiannya dan semisalnya. Yang ketiga, basirah apa jemaah? Fi kaifiyati dakwah. Yang ketiga, kaifiyat dakwah. Jadi basirah yang pertama ilmu syariat itu sendiri berupa tauhid. Yang kedua, basirah yakni kondisi mad'u, keadaan orang yang kita dakwahi. Dan yang ketiga, caranya, kaifiyah dakwah. Bagaimana cara di dalam hadis Mu'ad tadi? Caranya tadarruj. Caranya dakwah itu bertahap, tadarruj. Maka Nabi ajarkan apa kata Nabi? Innaka satati qauman minal kitab falyakun awal ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Yang pertama kata Nabi, dakwahkan syahadat. Dalam beberapa lain an yuwahhidullah, agar mereka bertauhid kepada Allah. Fa inhum atauka lidzalik, kalau mereka sudah mentaatimu dalam poin tauhid, baru kata Nabi apa? Fa akhbirhum an Allah iftarada alaihim, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan atas mereka 5 salawatin fi yaum wa lailah, yakni 5 kali salat sehari semalam. Berarti Nabi menunjukkan apa? Bertahap. Jangan langsung sholat dulu, tauhid dulu, baru sholat. Setelah sholat Nabi ajarkan apa? Zakat. Nah, jadi tadarruj. Nah, dalam tadarruj ini di dalam surah An-Nahl dasarnya ada di situ. Surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati. Ini cara dakwah. Yang kedua, wal mu'izatil hasanah. Dan yang ketiga, wajadilhum billati hiya ahsan. Surah apa nih? An-Nahl ayat 125, ikhwan. Ini ayat menunjukkan bagaimana cara dakwah. Ya. Serulah kepada jalan Rabbmu, satu bil hikmah, dengan hikmah. Ya, dan di antara hikmah dalam dakwah adalah berilmu. Ya. Dengan 3 tingkatan ilmu tadi. Terus yang kedua, dengan mau'idhah hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ya. Dan yang ketiga, wajadilhum, debatlah, namun syarat debat billati hiya ahsan, jika dengan cara yang baik. Jadi debat hukum asalnya enggak boleh. Debat itu kan sifat orang-orang kafir. Wa ma yujadilu fi ayatillahi illa alladzina kafaru. Dalam surah Ghafir ayat awal. Coba antum cek ayat 3 atau berapa. Dan tidaklah mendebat tentang ayat Allah kecuali dia orang kafir. Yang suka debat itu orang kafir. Karena prinsip agama kita dibangun di atas dasar taslim, pasrah, bukan mendebat. Maka debat dalam Islam, hukum asal debat terlarang. Maka Imam Ahmad mengatakan usul sunnati indana tamasuk bima kana ali ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Prinsip sunnah menurut kami adalah berpegang teguh dengan apa yang ditempuh oleh Rasul, para sahabat. Lalu wa qulu bid'atin fa hiya dhalalah, setiap bid'ah adalah sesat. Lalu wa tarkul mira wal jidal. Dan prinsip sunnah meninggalkan debat. Ya. Jadi agama kita dibangun di atas dasar taslim, bukan debat. Namun debat dibolehkan dengan syarat, dengan kaedah, dengan dawabit. Boleh. Maka setiap perintah debat di Quran selalu diiringi dengan billati hiya ahsan. Enggak ada wajadilhum selesai, enggak ada di Quran. Ya. Tapi wajadilhum billati hiya ahsan. Demikian. Kaidah keberapa? Ketiga, jemaah. Kaidah ketiga. Ma'rifatu syuruti inkaril munkar. Kaidah ketiga dalam kitab beramar ma'ruf nahi munkar adalah mengetahui syarat-syarat
inkarul munkar, syarat-syarat mengingkari kemunkaran. Ya, dia memiliki syarat-syarat. Kalau seseorang ingin beramar ma'ruf nahi munkar, ada syaratnya. Apa itu syaratnya jemaah? Yang pertama, syaratnya atahaqqaqu min kaunihi munkaran. Harus diyakinkan, benar-benar yakin bahwa yang diingkari adalah memang kemungkaran, ikhwan. Adalah kemungkaran. Dan apa itu kemungkaran? Setiap yang dilarang oleh syariat, baik haram ataupun makruh. Karena kita sudah belajar usul fikih. Dalam usul fikih dijelaskan, ya, yang namanya larangan itu imma haram, imma makruh. Ya, kalau perintah bagaimana, ikhwan? Kalau perintah, imma wajib, imma mustahab, sunnah atau tatawu dan semisal. Yang tidak ada kaitan perintah dan larangan apa namanya? Mubah. Ya kan? Berarti ada haram, ada makruh. Haram dan makruh sama-sama larangan. Makanya apa definisi haram? Haram itu manahan husyari ala wajil ilzam. Setiap apa yang dilarang oleh syariat dalam bentuk keharusan untuk ditinggalkan, itu haram. Kalau makruh tetap larangan juga, manahanuhu syari'u namun la ala wajhil ilzam. Setiap yang dilarang oleh agama namun tidak harus ya, ditinggalkan. Artinya kalau dikerjakan tidak dosa, tapi kalau ditinggalkan dia berpahala, itu makruh namanya. Tapi sama-sama larangan. Maka mengingkari kemungkaran itu juga termasuk perkara yang makruh, jemaah. Karena yang makruh itu juga kemungkaran. Nih definisi munkar tadi. Antum catat, penting ini definisi munkar. Apa itu al-munkar? Al-munkar kullu manaha anhu syari'u, setiap yang dilarang oleh syariat. Sawun kana muharraman, baik yang hukumnya haram, larangan tersebut, au makruhan, atau hukumnya makruh. Dan haram serta makruh sama-sama apa? Larangan. Nah, jadi harus yakin, ini syarat pertama nih. Atau hakok, pastikan ini kemungkaran atau tidak. Termasuk nanti akan kita kaji keharamannya itu harus pasti, jangan sampai ini masalah khilafiyah, nggak boleh cuma. Masalah khilafiyah itu harus lapang dada, nggak perlu diingkari. Biarkan dia memilih itu. Jangan sampai ente haram ya, sesat ente. Ini khilafiyah. Dan termasuk yang terkhilafiyah adalah masalah kunut subuh. Jadi kalau ada orang yang kunut subuh, jangan sampai untuk mengingkari. Ya haram, sesat, bid'ah. Tidak. Walaupun itu hukum bid'ah, namun hukum bid'ah sendiri ulama beda pendapat. Jadi ulama itu berbeda pendapat di dalam menghukumi ini bid'ah atau enggak bid'ah. Menurut Syafi'i kunut subuh sunnah. Menurut Imam Ahmad kunut subuh bid'ah. Berarti khilafnya dua ulama ini dalam masalah bid'ah atau tidaknya. Berarti bagi yang mengatakan bid'ah tidak masalah, dan itu yang benar. Tapi jangan menyalahkan atau menyesatkan kepada yang mengatakan sunnah. Karena ini ranahnya khilafiyah. Beda kalau ranahnya memang halal haram. Ranahnya halal haram baru itu diingkari mutlak. Jangan sampai wah ini khilafiyah, nggak ada halal haram. Khamr haram halas. Khilafiyah katanya gitu. Musik haram, ijma, nggak ada khilaf di situ. Loh kan ada Imam Ibnu Hajar. Nggak dianggap khilaf ulama yang muncul belakangan setelah ijma'nya para ulama. Khilafnya nggak dianggap, nggak direken. Apalagi yang menyelesaikannya orang-orang sekarang semacam Yusuf Qaradawi. Ya tambah nggak dianggap lagi, apalagi dia tidak disebut sebagai ulama gitu. Ya. Yusuf Qaradawi yang menghalalkan di zaman kita sekarang ini. At-Turabi, orang-orang yani hizbiyun rata-rata yang menghalalkan musik. Ulama-ulama ahli sunnah tidak ada. Ya. Dan yang menghalalkan musik sekarang ini muaranya satu kepada fatwanya Ibnu Hazm. Semua
Hatta Yusuf Urdawiyah. Karena fatwanya Ibnu Hazm. Hadis-hadis tentang musik dhaif katanya. Itu saja. Ya. Padahal nasnya tentang haram musik kan jelas. Bahkan itu ijma imam yang 4 sekalipun. Taib. Syarat yang kedua, an yakuna al munkar. Perhatikan ya kawan, syarat kita mengingkari kemungkaran. Yang pertama tadi apa? Dipastikan dulu bahwa yang kita ingkari benar-benar kemungkaran. Dan dasarnya syariat ya. Suatu itu munkar, bukan akal atau bukan adat. Menurut adat mungkin mungkar, tapi tidak menurut syariat kan itu terkadang. Nah sekarang yang kedua, an yakuna al munkar mawjudan fil hal. Hendaknya kemungkaran yang diingkari itu ada pada saat itu, jemaah. Ada pada saat itu dia lakukan, ada. Ya. Taib. Dan ini ada 3 kondisi seperti ini. Ya. Syarat kedua ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, perhatikan, kondisi yang pertama, apa syarat kedua dulu syaratnya? Kemungkaran yang diingkari itu apa? Harus ada pada saat itu. Dan ini ada 3 kondisi. Kondisi pertama, an yakunal munkar mutawaqi'an. Kemungkaran yang direncanakan atau dilakukan. Ya. Kalau ada orang mau merencanakan kemungkaran, berjemaah, maka kita yang beramar ma'ruf nahi munkar dalam kondisi ini dengan memberinya nasihat. Jangan ya akhi, haram alaik. Azab Allah berat. Haram ini, enggak boleh. Haram, akibatnya hidup antum enggak akan tenang. Enggak boleh ya akhi. Ada orang mungkin mau pacaran atau mau naudzubillah dengar musik atau apa. Mau ya, belum tapi mau melakukan, maka posisi kita apa? Memberi nasihat. Ya. Kondisi kedua, ya kawan, ini bagaimana nasihatinya yang tadi itu, yang mau melakukan kemungkaran, ya antum sebutkan azab Allah. Inna Allah syadidul azab, syadidul iqab. Ya akhi, satu dosa membuat antum hidup tidak berkah. Satu dosa. Itu. Jangan malah antum kenapa apa, Allah Ghafurur Rahim, Allah Maha Pengampun, apa-apa. Oh itu iblis itu iblis namanya. Itu kan begitu. Ya enggak apa-apa, ya sekali-kali enggak apa-apa, wis denger aja wis. Atau ya wis lakukan nih misalnya, tapi nanti tobat yo. Tobat dulu nanti. Jangan ya antum sampaikan, terserah dia nanti. Nasihat yang penting. Nah, kondisi kedua, an yakuna mutalabbisan bil munkar. Yang kedua, kondisi orang yang tertangkap basah sedang melakukan kemungkaran, sedang berzina misalnya. Kalau tadi si mau berzina, ini kondisinya tertangkap basah melakukan kemungkaran. Maka yang seperti ini apa? Al-inkar alaihi. Ya. Ya ini caranya kita mengingkarinya, mencegahnya, ya. Kalau mampu hilangkan dengan kekuatannya, ya. Jangan takut, ya. Ini kondisi kedua karena jelas sedang melakukan kemungkaran. Kondisi ketiga yang ketiga, an yakuna fa'ilul munkar qad fa'alahu wa intaha minhu wa lam yabqa ila asaru. Jadi pelaku kemungkarannya sudah terjadi, sudah selesai, namun ada bekasnya. Enggak ada yang tersisa kecuali hanya bekasnya. Sudah selesai. Ya. Mendapati 2 muda-mudi sudah pada keluar dari rumah kosong, selesai. Jemaah. Mungkin mereka berdua berzina, naudzubillah, ya. Nah ini maka kondisi seperti ini para jemaah bukan waktunya untuk mengingkari kemungkaran, ya, bukan. Tapi waktunya adalah di posisi begini untuk
memberi ya hukuman berarti. Ya, memberi hukuman. Dan hukuman ini bukan urusan kita, ya kan? Namanya orang sudah selesai berbuat kemungkaran. Nah, wa inna ma huwa min sya'ni man waliul amri. Ulul amri. Ya. Nah, maka kita hanya bisa paling melaporkan. Ya. Melaporkan kepada penguasa atau pemerintah. Karena ada buktinya, misalnya ada botolnya, minum dia, selesai tapi. Ini bukti botolnya, laporkan. Boleh kan melaporkan begitu bukan termasuk kedzaliman. Ya, justru supaya mereka dihukum supaya ada masalah bagi mereka gitu. Termasuk kalau ada orang yang berzina, melihat kita berzina maka cegah. Ya. Cegah. Nah, yang keberapa? Syarat maksudnya. Syarat ketiga. Hati-hati dengan penomorannya. Ini sekarang syarat ketiga berarti. Asyartu salis an yakuna zahiran min ghairi tajassus ma lam yakun mujaharan. Syarat kemungkaran itu diingkari yang ke berapa? 3 ya. An yakuna zahiran. Kemungkaran itu tampak jelas. Jadi memang kita mendapati gitu ya kawan. Bukan hasil kita ini tajassus, menyelidiki salah-salahnya orang, nggak boleh begitu itu. Tajassus, memata-matai menyelidiki sesuatu kayak detektif gitu, kayak apa namanya? Bukan detektif, di zaman kita sekarang apa namanya? Intel. Kenapa kita ngintel urusan orang? Ini antum menemui kemungkaran jelas di depan mata, maksudnya berzina ketahuan gitu loh. Ada di mana, di tempat ramai apalagi naudzubillah gitu ya, orang lalu lalang dia berzina seperti itu, maka tidak boleh ya mengingkari amar nahi munkar ya yang mana dia ngintip-ngintip dengan apa namanya, membuka pintu gitu ya, ngintip-ngintip, nggak boleh. Jadi kemungkaran yang jelas baru diingkari, Adapun kalau kita tidak tahu, tidak jelas, walaupun mungkin tahu dia berbuat, biarkan, itu urusan dia. Jelas ya ma? Urusan dia. Jangan malah panggil orang sekampung. Makanya diantara bukan berkah, artinya kemungkaran yang sembunyi-sembunyi itu masih lebih baik daripada kemungkaran yang terangan. Maka ini yang diingkari. Ini syarat para ikhwan. An yakuna zahiran min ghairi tajassus. Kemungkaran tersebut nampak jelas bukan dari hasil tajassus, memata-matai penyelidikan terhadap sesuatu misalnya. Malam yakun mujaharan, selama dia tidak terangan. Karena tidak boleh kita ngintip-ngintip rumah orang ya kawan. Kayaknya si fulan ini kayaknya masukin janda kayaknya nih. Ayo diintip yuk, nggak boleh itu, nggak boleh. Nih. Kalaupun ingin memastikan, yang berwenang silakan Pak RT datangi misalnya, tidak masalah. Dia berwenang, tapi kita ngintip-ngintip rumah orang tidak boleh. Kalau diculak mata kita oleh orang tersebut, itu nggak ada qisas dalam Islam. Ngintip rumah orang, lalu dicolok pakai jarum, picak matanya, bukan picak, buta matanya, maka nggak ada qisas dalam Islam. Dan Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghair buyutikum hatta tasta'nisu. Wahai orang beriman, jangan masuk rumah saudara kalian sehingga minta izin, wa tusallimu ala ahliha, dan mengucap salam kepada penghuninya. Rumah saudara kita kosong, tidak boleh kita masuk rumah yang kosong tersebut tanpa izin ya kawan. Jangan karena kosong orangnya lagi pada safar, sementara nggak dikunci, kita masuk nggak boleh tanpa izin, haram hukumnya. Makanya tidak boleh memata-matai orang berbuat kemungkaran untuk supaya nanti dihukum atau diingkari dan semisalnya, nggak boleh. Ya. Kalau antum melihat ada orang berzina, dalam Islam itu kan saksinya harus 4 orang, dan antum melihatnya itu harus betul-betul, mohon maaf, kemaluannya masuk kepada kemaluan perempuan, bukan sekedar ada 2 sejoli masuk ke rumah kosong.
Lalu antum ponis mau zina nih, belum tentu. Mungkin dia cuma raba-raba saja. Jadi orang bersaksi 4 orang boleh diadukan ke hakim untuk dihukum si pelaku jika kita melihatnya betul-betul terang, betul-betul dia memasukkan barangnya. Kan angel semua. Itulah Islam supaya tidak segampang itu. Bahkan harus 4 orang. Kalau 1, 2, bahkan 3 orang melaporkan ke hakim, justru yang 3 orang ini yang dihukum cambuk 80 kali cambukan. Dalam Islam demikian. Karena enggak membawa berapa orang? 4 orang. Atau begini kawan, betul-betul melihat sendiri tapi, betul-betul zina ini. Betul masuk barangnya, kemaluannya masuk. Toib. Kan kalau melaporkan harusnya berapa? 4. Maka dia telepon dulu temannya, sini nih, lihat ini ada yang berzina ini, supaya saksi jadi pas 4 orang. Lagi begitu sudah selesai itu yang zinanya tuh, sudah selesai, halas selesai, nggak ada hukum, tidak boleh dilaporkan, sudah. Paling-paling antum perintahkan dia untuk bertobat kepada Allah, selesai. Karena kalau saksi harus berapa orang tadi? Harus 4 cuma. Jadi dalam Islam hukum had itu tidak segampang itu. Syaratnya juga ketat. Hukum potong tangan saja ikhwan. Hukum potong tangan itu subhanallah ada 3 syarat yang harus dipenuhi sehingga boleh dipotong tangannya si pencuri. Yang pertama harus mencapai nisab, yaitu rubu' dinar, 1/4 dinar. 1 dinar itu 4 gram 1/4. 4 gram 1/4 itu 1 dinar. Dan itu seharga 1 ekor kambing cuma. Di zaman Rasul kambing itu 1 dinar. Antum ingat kisahnya sahabat namanya Urwah Al-Bariki, disuruh Nabi beli kambing untuk kurban. Berangkat Urwah, dan Urwah ini jago dagang. Pinter nawar dia, ketika ke pasar uang 1 dinar itu bisa dapat 2 kambing, 2 ekor. Sementara Rasul kan butuh cuma berapa? 1, ini yang 1 dijual 1 dinar juga. Jadi sekarang Urwah bawa kambing 1 ekor dan uang 1 dinar. Seneng Rasul cuma. Loh, kok lebih? Iya Rasul Ustaz. Enak is. Seneng Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma. Berarti di sini kesimpulannya sebagian ulama mengatakan boleh tasarruf fuduli, boleh mentransaksikan duitnya orang tanpa izin. Iya kan? Urwah kan berarti mentransaksikan uangnya Rasul tuh. Dibelikan kambing 2 lalu dijual lagi. Kan berarti dia memutarkan uang orang lain tanpa izin. Boleh. Tapi dalam hadis yang lain kan kata Nabi, la tabi' ma laysa indak, kepada Hakim bin Hizam, wahai Hakim bin Hizam, kamu jangan jual sesuatu yang bukan milikmu. Nah, jadi apa adzan? Ayo adzan dulu, fadhil. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, thumma amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kembali ke pembahasan. Jadi mentasarufkan, mentransaksikan harta orang lain itu diperinci yang benar. Nabi mengatakan kepada Hakim bin Hizam, wahai Hakim bin Hizam, jangan kamu menjual yang bukan milikmu. Berarti nggak boleh mentransaksikan harta orang lain tanpa izin. Bagaimana dengan hadis Urwah Al-Bariki yang beliau mentransaksikan uangnya Rasulullah? Maka jawabannya, jika dipastikan orangnya rela ridho ketika ketahuan atau ketika mengetahui, maka boleh. Seperti kasus Urwah Al-Bariki. Tapi kalau tidak akan rela ridho, ya tidak boleh. Contoh misalnya antum pinjam motor, punya teman antum pinjam motor, lalu motornya antum jual, boleh tidak? Boleh. Kalau antum tahu betul, yakin kalau motor teman antum mau dijual, dan antum berarti malah dapat bonus nanti menjualkan, kan itu. Jelas ya. Tapi kalau ndak ada rencana jual moro-moro di tol, yo ngamuk-ngamuk cuma. Ya, itu yang dimaksud. Nah, termasuk dalam masalah kita ini, ya. Taib. Jadi syarat yang ketiga apa? An yakuna zahiran. Ya, jadi kemungkaran tersebut tampak jelas gitu, bukan dari hasil menyelidiki, ya, ngintip-ngintip rumah orang misalnya. Karena para ikhwan sebagaimana tadi surah An-Nur 27 tadi itu dasarnya. Surah An-Nur 27 dan juga hadis Nabi tadi. Jadi kalau seandainya orang itu dibutakan
orang yang ngintip. Jadi kita tidak boleh, selamanya nggak boleh jemaah. Ada rumah orang, ada lubangnya mungkin, lubangnya. Justru kalau bisa kita kasih tahu, bukan malah kita untuk ngintip rumah orang tersebut. Nabi mengatakan, "Lau anna imra'an," hadis Bukhari Muslim. "Lau anna imra'an tala 'alaika bighairi idnin." Kalau ada orang yang ngintip rumahmu tanpa izin, lalu fakhadabtahu bi 'asah, lalu engkau ketepel dia, dilempar pakai kerikil, pakai batu, lalu fafaqa'ta 'ainah, kau butakan matanya, lam yakun 'alaika junah, kamu enggak berdosa, kata Rasulullah. Enggak berdosa. Ini berarti ancaman yang keras nih masalah ngintip rumah orang. Enggak boleh, ikhwan. Ya. Maka termasuk kalau tajassus seperti ini memata-matai orang yang berbuat maksiat. Enggak boleh. Ya. Taib. Dan juga di surah Al-Hujurat ya, dasarnya ayat 12. Nah, kemudian yang keberapa? Syarat yang keempat, an yakunal inkar fil umur. Perhatikan tadi sudah kita singgung di awal, allati la khilafa fiha. Ya. Hendaknya yang diingkari adalah perkara-perkara yang tidak ada khilaf. Kalau masih diperselisihkan ada khilaf, tidak boleh diingkari. Bahkan kita harus apa? Lapang dada. Seperti tadi kasus kunut. Yang kunut silakan, bahkan antum kalau berjamaah kepada imam yang kunut, khalas. Antum kunut selesai. Jangan antum, nggak boleh Pak Imam. Alah, nggak boleh kunut. Itu urusan dia mau kunut itu jemaah. Walaupun antum meyakini itu bid'ah, karena dia meyakini bukan bid'ah, khilaf memang ulama dalam masalah ini, yaitu sunnah. Cuman kadang berlebihan juga. Kata Syafi'i, kunut itu sunnah, tapi masyarakat yang kunut itu seolah-olah kunut adalah rukun salat. Sehingga kalau tidak kunut sampai diulang salatnya jemaah. Bahkan sampai kalau tidak kunut dia sujud sahwi. Kalau lupa tidak kunut. Ini keterlaluan. Kalau sampai sujud sahwi begitu, karena sujud sahwi itu meninggalkan hal yang rukun atau hal yang wajib. Yang lebih ekstrem lagi, kalau imam yang tidak kunut sementara makmumnya ini wajib kunut, maka dia apa? Mengulang sholatnya subuhnya karena merasa tidak sah kalau tidak kunut. Ini musibah pada jemaah. Jadi silakan kunut, tapi anggaplah sebagaimana kata Imam Syafi'i, dia sunnah, bukan wajib. Ya. Jadi yang keempat syaratnya apa? Pengingkaran kemungkaran itu haruslah perkaranya yang sepakat, bukan perkara yang masih diperselisihkan ya. Dalam hal banyak para jemaah. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan ya, an yakuna kaunuhu munkaran ma'luman bighairi ijtihadin. Hendaknya kemungkaran itu diketahui bukan dengan sebab ijtihad. Faqulu ma huwa fi mahal ijtihad fala nuqran fihi. Kalau itu perkaranya perkara ijtihadiyah, ini khilafiyah, maka kita tidak mengingkarinya, kata Imam Ghazali. Dan kita sepakat di poin ini, setuju. Yang muwafiq, setuju atas apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Ya. Jadi Imam Ghazali mengatakan apa? Di antara syarat-syarat al-hisbah, yang mengingkari kemungkaran, hendaknya yang diingkari adalah kemungkaran yang benar-benar diketahui bukan dari hasil ijtihad. Adapun segala hal yang bersumber dari ijtihad maka tidak perlu diingkari. Kita beda dengan saudara kita dalam masalah ijtihadiyah, tidak usah diingkari. Ya. Contoh hatta dalam masalah akidah, ada hal-hal yang sifatnya ijtihadiyah dalam poin yakni akidah, karena itu cabang agama. Bukan berarti akidah ditetapkan dengan ijtihad, bukan, tapi ulama khilaf dalam masalah cabang-cabang akidah. Contohnya azab kubur, apakah kena ruh atau jasad? Ini khilaf ulama ahli sunnah. Maka kalau antum berkeyakinan azab kubur kena kepada jasad dan ruh, lalu ada teman kita mengatakan hanya kepada ruh saja tanpa jasad, ini kita tidak perlu mengingkari. Karena ini khilafiyah. Tapi kalau ada teman kita mengatakan azab kubur tidak ada, ini kemungkaran, sesat dan kebatilan ini. Harus diingkari, ini kesesatan ini. Kalau mengatakan azab kubur tidak ada, ini akidah sesat, harus kita ingkari. Tapi mengatakan azab kubur ada tapi hanya kepada ruh saja bukan kepada jasad, tidak masalah, enggak usah diingkari. Ya sudah, itu pendapat. Ada ulama memang pendapat demikian, tapi itu lemah. Yang kuat adalah ruh dan jasad sekaligus. Ya. Baik.
Imam Sufyan Tsauri mengatakan, "Idza ra'aita ar-rajul ya'malu al-'amal alladhi qad ikhtulifa fihi wa anta tara ghairahu fala tanhahu." Ini bagus perkataan Imam Sufyan Tsauri. Ya. Yakni apabila engkau melihat seseorang mengamalkan sebuah amalan yang diperselisihkan di dalamnya, jadi ada khilaf. Wa anta tara ghairahu, sementara engkau berpendapat menyelisihinya. Sementara kita ini enggak sepakat, enggak setuju. Maka kata beliau, fala tanhau, maka jangan kalian ingkari dia, jangan dicegah. Karena ini khilafiyah, masalah ijtihadiyah. Jelas ya? Contoh tadi masalah kunut subuh. Jadi antum enggak usah mencegah-cegah orang untuk supaya jangan kunut gitu. Ya, hanya dibahas, disampaikan pendalilan mana yang kuat, boleh, tapi mengingkari kemungkaran dikarenakan dia dianggap sebuah kemungkaran tidak boleh. Ini syaratnya tadi. Ya. Taib. Selesai ikhwan, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikut. Kapan ini? Pekan kelima ya. Kaedahnya ada 7. Jadi kurang berapa? Kurang 4 ya. Kurang 4. Di antara kaidah keempat itu adalah mengenal tingkatan-tingkatan kemungkaran. Nah, itu jadi berat syaratnya, enggak sembarangan. Tingkatan-tingkatan kemungkaran. Jadi yang mana dulu gitu yang harus diingkari. Ada orang suka ke dukun juga merokok. Yang diingkari rokoknya. Loh, kok rokok diingkari? Rokok itu nomor 17. Kedukunnya ini loh yang harus diselamatkan. Masalah rokokan, orang apa-apa Pak, rokok saya enggak apa-apa. Sing penting dukun ini Pak, jangan Pak. Nek rokok, oleh si. Ya syukur-syukur dua-duanya diingkari, tapi jangan sampai cuman rokoknya saja, kedukun malah dibiarkan. Kan banyak sekarang begitu jemaah. Ya, kesyirikan, kebid'ahan dibiarkan, tapi mabuk ya, perzinahan, lokalisasi ditutup dan semisal, dihancurkan minuman keras ya. Tapi kesyirikan, kebid'ahan bahkan mereka lakukan. Kan ini tidak paham maratib al-munkar. Mana kesyirikan dulu, kebid'ahan. Kalau maksiat khamar, zina kecil, berzina itu kecil enteng, mabuk itu kecil enteng, koruptor, korupsi itu enteng kecil dibandingkan apa? Kesyirikan kepada Allah, dibandingkan manusia berbuat syirik dalam beribadah kepada Allah. Itu. Tapi kan orang, ini berat ini, berzina ini, pelacuran, lokalisasi. Ya, bukan kita merendahkan itu, dibanding kesyirikan, yang berat itu kesyirikan. Itu yang harus diingkari dulu. Nah, itu dibahas di poin yang keempat. Ya, Wallahu alam. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.